saya mulai dari sini mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang itu. Saya mendirikan suatu semacam yayasan, center untuk kerjasama Indonesia-Rusia. Saya jadi presidennya sampai sekarang. Itu udah berbentuk perusahaannya ada? Bukan bentuk perusahaan, yayasan. Masih yayasan. Saya nggak bikin perusahaan. Tujuan saya bukan komersi. Jadi tujuan saya itu supaya ini dan mengadakan kerjasama di bidang pendidikan. Saya banyak mengadakan kunjungan-kunjungan ke Universitas Indonesia, mengadakan kuliah-kuliah di sana. Saya mengadakan kuliah di Krishna Dipayana, itu malah undangan dari itu di Sumatera Barat itu universitas apa itu namanya, universitas di Padang itu. Andalas. Andalas itu ada juga dia kerjasama dengan sana. Universitas Mercu Buana di Jakarta, Ibu Hasanuddin di Makassar. Terus saya waktu tahun 18 itu sempat mengadakan kuliah di Universitas Brawijaya di Malang. Jadi sana itu berapa? 1 bulan saya kurang. Itu melalui yayasan tadi ya, Pak? Saya kira saya gitu, tapi ada juga hubungan lain. Hubungan lain antara lain yang dari sana itu kenalan. Antara kenalan di sana itu mengundang untuk ke sana. Datang ke sana ya mengadakan pengikatan kerjasama. Mengadakan kerjasama dengan yang membantu waktu Makassar. Sampai datang ke sana rombongan dari satu region di sini, region Arul, datang ke sana, wali kota ini banyak rombongannya. Kemudian datang dari Makassar sendiri ke sini 22 orang untuk bagian kesenian, dan itu. Jadi apa ya, hubungan sosial bukan komersi, sosial itu maju. Nah, ini yang bagi saya bagus sekali. Jadi kemudian buat budaya, kegiatan kesenian dan sebagainya. Banyak Prof anggotanya? Anggotanya banyak Prof? Yang di yayasan? Anggota pokok nggak ada, tapi semua itu artinya siapa yang ingin meluaskan itu bisa. Jadi kita rangkul. Saya tertarik Prof. Boleh Prof, masuk Prof. Silahkan, kita ikut berani gitu. Jadi pokoknya yang kerjasama di bidang pendidikan itu, ya itu pernah mengadakan MOU, ya, memorandum kerjasama dengan beberapa dan 10 saya kira perguruan tinggi swasta di Indonesia datang ke sini mengadakan penandatanganan itu dan mengadakan kerjasama juga dengan universitas ya tadi saya bilang itu Hasanuddin, Makassar, dan itu. Dan ya, pokoknya itu menarik bagi saya. Kecuali itu tukar menukar risalah dan mengadakan seminar online dan sebagainya sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Kalau ada yang Indonesia mau dan sebagainya kita kadang-kadang, dan itu bentuk kerjasamanya macam-macam. Dalam berbagai hal bidang. Ada yang bidang apa ya, bidang ekonomi, bidang IT, bidang kedokteran dan sebagainya tergantung itu. Ya yang penting itu bisa mencari partner di Indonesia itu siapa, itu bagaimana. Kalau yang paling unik nih Prof, kerjasama Indonesia sama Rusia itu dalam bidang apa Prof? Maksudnya kerjasama apa yang paling unik? Kalau pendidikan kan udah biasa lah. Sport itu malah udah. Karena apa? Karena banyak sport yang di sini kan sport musim dingin. Di Indonesia yang lain. Maka itu yang bisa dari Indonesia datang ke sini misalnya ahli-ahli silat, ahli pencak silat, gitu. Pernah di sini merasa untuk mengundang coach di bidang badminton. Kesana itu misalnya ahli-ahli catur dan itu pokoknya hal-hal yang di sini di bidang kedokteran misalnya juga ada, misalnya orang dokter di sini mempelajari penyakit tropis di Indonesia. Indonesia datang ke sini
mempelajari bagian onkologi, penyakit jantung, penyakit apa lagi yang ada di sini, kanker dan sebagainya itu. Jadi adalah bidang-bidang yang bisa masih berbagi kekayaan antar mereka itu sendiri. Dari jiwa-jiwa itu saya kira ini perlu. Ini lebih ya mempunyai cenderung sosial, bukan komersi. Kalau komersi ya investasi yang itu lain, ceritanya lain dan mekanismenya lain dan arahnya lain. Ini menunjukkan itu juga. Tapi semua harus dikerjakan untuk lebihan. Dan saya ini kembali kepada interest menjadi jurnalis ya. Di Rusia sendiri belum ada agensi berita Indonesia yang dari sini. Kantor berita Indonesia. Dan sebaliknya juga nggak ada. Maka itu, di Jakarta juga. Saya sudah berbicara dengan Pak Dubes soal itu. Ya kemudian mereka baru mikir dari pikir dulu. Jadi alangkah baiknya kalau di sini ada apakah person, apakah organisasi yang menghadir soal itu ya, untuk bisa mengadakan informasi aktual dari Indonesia untuk Indonesia mengenai keadaan di sini. Kan situasinya berputar terus. Jadi manulah supaya dengan jeli menyelidikkan di sini apa ini bagaimana nanti. Soalnya apa? Sekarang kan eranya itu era globalisasi lah. Iya sih. Kecuali itu apa yang terjadi di Rusia mesti akan ada impaknya di dunia dan impak ke Indonesia. Nah ini yang kita pentingkan supaya jangan nanti kita sekarang yang terjadi di dunia nanti akan ada impaknya di Indonesia. Jadi jangan menganggap bahwa ini luar di Indonesia tidak akan kena, mesti akan kena. Karena semua ini kan sekarang saling berkaitan. Makin saling berkaitan dan kadang-kadang itu tidak terlihat. Perang di sini pun ada kaitannya sama Indonesia. Maka itu Amerika sekarang memperkuat suatu persenjataannya untuk melawan Taiwan, ya, Taiwan di Filipina, menghidupkan lagi pangkalan di Filipina, ingin menghidupkan lagi di daerah-daerah kawasan itu, memakai yang mana negara-negara itu. Ini juga bagi Indonesia harus saya signal itu. Kayak Laut Cina Selatan kan sampai sekarang masih dalam perdebatan juga. Iya maka itu antara Taiwan dan Amerika Serikat kan mereka itu juga banyak hal-hal yang perlu diselesaikan. Ide bagus ya, Prof. Maka itu harus ada tuh agensi berita di sini. Iya itu yang saya inginkan.